Presiden tuh tahun 2019 pada saat kampanye presiden itu berjanji ke masyarakat untuk meningkatkan ekosistem maupun industri di industri game maupun e-sports. Ke depan itu yang akan difokuskan sama pemerintah pengembangan industri game-nya apa atletnya nih? Yang sebenarnya menjadi PR itu sebenarnya gimana caranya nge-keep talenta-talenta tersebut buat bisa selalu memperbaiki game tersebut. Sebenarnya gimana sih strategi dari pelaku pengembangan game ini untuk bertahan atau apa? Karena gue jujur sendiri sebenarnya bisnis di sektor ini nguntungin apa enggak sih sebenarnya gitu. Ya, ngobrol lagi dari Binagraha, ngobrol-ngobrol lewat podcast Kakak Tatia. Halo Mas Dedan. Kakak Dede e-sport. Anjay, e-sport. Emang lo main e-sport apa Mobile Legends gitu-gitu juga? Jujur gue apa karena pekerjaan aja sebenarnya lo nih? Gue main kayak cuma The Sims aja jujur. The Sims, ya. Okay. Tapi kalau yang kayak MOBA-nya Indonesia gue baru mulai 2 tahun ini baru ngulik-ngulik ya. Baru ngulik-ngulik. Kalau Mas Dilan main? Main dulu, main AoV gue. Gak level gue game lokal soalnya. Waduh. Gak apa-apa. Ini kan butuh kejujuran sebenarnya. Makanya gue mau ngobrol-ngobrol nih sebenarnya. Lo pernah baca artikel ini gak? Nih sebelum gue ngomong lah. Nih pemerintah targetnya industri game lokal kuasai market. 50% market share gitu. 50% gede loh itu. Aku bapak malah ibu yang tidak optimis. Kenapa ibu tidak optimis? Kita achieving game-nya tinggi gitu. Achieving tinggi. Karena emang ini juga mandatnya presiden ya. Okay, kalau kita tracing, presiden tuh tahun 2019 pada saat kampanye presiden itu berjanji ke masyarakat untuk meningkatkan ekosistem maupun industri di industri game maupun e-sports. Kenapa? Karena dinilai lapangan pekerjaan dan pertumbuhan digitalisasi itu akan sangat tinggi. Betul. Jadi kebutuhan dan permintaannya dari masyarakat itu akan tinggi. Tinggi sama game ya. Yes, apalagi benar. Sekarang kalau gua lihat tuh beda banget nih generasi gua sama bokap gua. Kalau dulu kan kayak bokap gua udah berkeluarga dia lepas tuh sama game kan. Sedangkan kalau gua nih yang berkeluarga, bahkan gua teman-teman gua sekarang masih suka main game gitu kan. Jadi mabar ya. Tetap aja kayak gitu. Tapi gua mau nanya deh, kenapa sih Jokowi atau kantor staf presiden tuh ngawal ini, bahkan presiden e-sport liga Piala Presiden e-sport. Piala e-sport itu kayak gitu. Kalau tadi karena memang amanatnya presiden secara janji kita kan memang ngawal dari 2019. Yang kedua karena amanat tersebut juga dari 2019 kita menggunakan adanya aktivasi Piala Presiden e-sport sebagai kayak promosi terhadap industri-industri game nasional, lalu juga selebrasi terhadap potensi-potensi talenta e-sports. Jadi kita masukkan ke dalam wadah tersebut karena waktu itu belum pernah ada kayak turnamen besar untuk e-sports maupun perayaan untuk industri game tersebut. Dari 2019 kemarin terakhir 2023 jadi total ada 4 kali. Udah 4 kali ya? Benar. Minimal komitmennya ada untuk di itu. Iya. Tapi dilombain apa? Emang game lokal yang dilombain di Piala e-sport? Sebenarnya seimbang sih Mas. Kayak kalau kemarin kan udah ada Free Fire kan tahun 2022. Lalu juga akhirnya kita seimbangkan udah ada 2 yang asing, 2 yang lokal. Kalau misalkan yang 2023 kemarin 3 asing, 3 lokal. 3 lokalnya itu juga beragam, nggak cuma MOBA doang. Ada yang fighter kayak Battle of Guardians. Itu juga mostly udah pada establish dari 2020 awal. Lalu mereka tuh nggak dari Jakarta aja. Kayak misalkan Battle of Guardians itu ada di Bali. Kalau Anantarupa yang Lokapala itu ada di Jakarta. Jadi kita berusaha buat meng-capture kira-kira potensi-potensi mana aja yang bisa dari game-game lokal yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Nah gitu. Itu kan selain ini maksud gue, itu kan lo bikin kompetisinya buat teman-teman yang memang bergerak sebagai atlet lah kayak gitu. Tapi kalau bagi pengembangnya pemerintah tuh ngebantuin nggak sih pengembangan game lokal itu? Kalau inisiasinya sih memang terjadi ketika waktu itu presiden bikin rapat terbatas 2021. Gimana ya caranya kita maksimalisasikan industri game yang waktu itu pas pandemi pariwisata kan turun-turunnya ya Mas ya. Sedangkan pas pandemi semua orang main game semuanya, market kita tuh hampir 25 triliun pada tahun 2021. Tapi market yang ke kita tuh cuma yang dihasilkan
dikasih ke game nasional itu cuma 0,2% gitu. Jadi makanya Presiden bikin ratas, Pak Luhut akhirnya dijadikan ketua pengarah. Benar, bersama Kemenko lain dan Pak Muldoko juga, bersama Gubernur BI dan OJK. Habis itu ketua pelaksananya Pak Sandiaga, Pak Rekraf. Akhirnya kita bikin inisiasi untuk peraturan Presiden nomor 19 tahun 2024 yang kemarin baru rilis Februari 2024. Nah, gitu. Itu poin-poin utamanya apa ya di Perpres itu? Yang menurut lo paling menarik nih gitu? Paling menarik sih sebenarnya talenta ya Mas ya. Talenta, terutama talenta game. Kenapa? Karena kita tahu semua industri itu kan butuh manusia, sumber daya manusia yang emang kompetitif dan berkualitas. Jadi di dalam Perpres Industri Game itu ada 7 pilar yang menjadi kekuatan utama. Pertama itu talenta game industri nasionalnya, lalu kedua pembiayaan, lalu ICT, sampai nanti aktivasi game ke luar negeri. Nah, yang menjadi perhatian utama itu yang talenta, Mas. Kenapa? Karena butuh adanya talenta yang nggak cuma dari sekolah, sampai kita bisa tarik sampai ke yang profesional, karena kebutuhan untuk profesional tuh masih kecil sekali di Indonesia. Kayak pengalaman untuk bikin game itu kan satu game itu bisa 1 tahun pembuatannya. Nah, itu kan yang udah profesional. Gimana kalau yang anak-anak yang udah masih SMK, itu mereka juga harus terlibat supaya mereka bisa punya pengalaman ketika mereka udah lulus, mereka udah punya kayak di CV mereka tertulis udah bikin game level ini gitu. Nah, itu yang lagi digodok sama pemerintah, gimana mereka punya sistem magang, lalu kurikulumnya bisa terstandarisasi dan selaras dengan industrinya, lalu bagaimana kompetensinya bisa diselaraskan juga, bahkan sampai ke kebutuhan dari masing-masing industri game untuk talenta mana yang bisa dipakai sumber daya asing, mana yang dari lokal. Oh gitu. Berarti peran pemerintah tuh nggak cuma bikin kompetisi tapi juga udah mulai fokus ke ini ya, pendidikannya kayak gitu. Benar. Dan itu lewat jalur formal apa informal ya? Ada 2. Kalau yang formal kita kan ada SMKPK. Waktu itu kan Presiden bikin juga revitalisasi vokasi ya, pendidikan dan pelatihan. Nah, itu juga ada beberapa jurusan vokasi, mau yang di Politeknik maupun di SMK, itu fokusnya mengenai pengembangan game, lalu animasi, lalu bahkan sampai ke software. Software itu kan juga ada pendukung ya ke industri game. Nah, itu juga jadi salah satu fokus gimana caranya lulusan-lulusan tersebut bisa inline dan berpengalaman ketika mereka lulus, gitu Mas. Kalau yang informalnya? Informal mostly dari pelatihan, karena kita kerjasama juga sama Kemenaker. Oh, berarti ada pelatihan-pelatihannya juga. Bener, Kementerian Perindustrian. Lalu Kominfo juga punya beberapa kayak akademi digital bersama asosiasi game. Jadi nggak cuma Kemendikbud aja yang bertugas untuk bagaimana melatih dan mendidik talenta game tersebut, tapi ada Kemenaker, ada Kominfo, lalu Kementerian Parekraf juga gitu. Oke gitu. Gue mau nanya deh, maksudnya ke depan itu yang akan difokuskan sama pemerintah pengembangan industri game-nya apa atletnya nih? Karena kan sekarang juga udah banyak kayak klub-klub Mobile Legend lah, klub apa dan semacamnya kayak gitu yang bahkan berkontestasi di luar negeri juga menang juga kayak gitu. Benar. Kalau kita ngomongin game, otomatis kita juga akan ngomongin e-sportnya Mas ya. Betul. Karena mereka kayak satu koin tapi 2 mata uang gitu. Kalau dari sisi talenta olahraganya, itu kan memang udah ada, karena udah diakuin secara undang-undang keolahragaan, masuk ke dalam, ada cabornya. Jadi cabur e-sport. Bener. Ya. Ada di Olimpiade juga kan, walaupun Olimpiade ini kita nggak ikut. Lalu juga ada pengurus besarnya PBSI yang dimana emang mereka bertugas buat melatih talenta dari yang bibit sampai yang profesional. Nah, ini kan sebenarnya jadi sesuatu yang kita harus berdampingan kita laksanakan ya Mas ya. Jadi satu sisi kita nggak cuma jadi market bagi industri game yang memang jadi caburnya e-sports. Kayak misalkan sekarang yang baru tuh nggak cuma Mobile Legends, apa ya, aku lupa. Fighting King, aku lupa deh namanya apa. Nah, itu kita berusaha buat gimana caranya industri game nasional juga bisa memproduksi MOBA yang seperti ML atau Free Fire, sehingga nanti ketika kita bisa aktivasi itu ke regional, mereka diterima secara cabang olahraga. Kayak misalkan
Lokapala MOBA Indonesia yang pertama ini udah masuk ke PON sejak 2021 yang di Papua itu jadi eksibisi. Yang tahun ini PON juga Lokapala masuk. Jadi sekaligus satu sisi melatih talenta e-sport, satu sisi juga melatih gimana caranya game itu bisa dipakai secara khalayak banyak. Cara promosi olahraga. Oke, gitu. mantap, tepuk tangan lu dong. Berarti push rank itu bisa dimasukin CV ya sekarang ya Pak? Jadi jadi pejabat jalur push rank ya? Nggak jalur orang dalam lagi. Atlet-atlet ini kan, profesional. Gitu. Nah tadi dirimu bilang promosi ya, promosi game lokal atau atlet-atlet kita yang memang udah mulai ikut lomba-lomba di luar gitu. Tapi di level bisnis kita ada gak sih kerjasama misal sama Monton atau apa yang secara global yang memang berkolaborasi dengan ekosistem e-sport kita di Indonesia gitu? Kalau ekosistem industri game di dunia tuh kan paling gede sekarang ada di Cina dan ada di Riyadh ya. Riyadh tuh EU ya? Uni Arab ya? Iya. WA. Jelek banget geografi gue. Nah, sekarang itu lagi fokus ke Arab, Mas. Jadi sekarang mostly untuk semua timeline aktivasi game promosi itu udah terkoordinir seluruh dunia. Misalkan September ini nanti ada namanya Tokyo Game Show. Itu buat memfasilitasi promosi game-game di dunia yang emang yang emang bagus dan emang perlu untuk dipromot di seluruh dunia gitu, Mas. Nanti juga di IGDX bulan Oktober itu punyanya Kominfo juga akan mengundang seluruh dunia, mostly akan mengundang Steam, Microsoft, lalu mengundang Google, itu setiap tahun juga diselaraskan. Kalau kerjasama dengan Muntun dan lain-lain itu memang sudah terbiasa dilakukan oleh PBSI maupun Asosiasi Game Indonesia maupun ada Cakra juga. Jadi mostly belum government to business. Bisnis itu bisnis saja. Masih kayak association to business gitu. Tapi memang itu bisa dilakukan terbuka ya Mas ya, kerjasama tersebut. Yang paling gede sih memang dilakukan oleh Asosiasi Game Indonesia bersama nanti mereka akan gandeng Parekraf, Kominfo, Marves, lalu nanti akan gandeng dengan misalkan Tokyo Game Show, lalu yang Gamescom di Jerman gitu Mas. Tapi ini juga gue mau nanya kan, ini juga game itu kan kadang juga bisa mempengaruhi ini ya, konstruksi berpikir sebuah bangsa gitu. Maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya kalau lo gamenya kompetitif ya lo akan jadi orang-orang yang kompetitif, kalau yang edukasi lo edukasi gitu. Kalau lo lihat sendiri seberapa berpengaruh gak sih game sama perilaku atau kebudayaan kita ke depan gitu? Kalau menurut gue sih game itu media ya. Dia tuh tools yang dimana dia bisa berperan sebagai misalkan diplomasi budaya. Kayak sekarang tuh lagi booming namanya, harus cobain Warteg Golora, itu punyanya ini game. Itu ngomongin tentang makanan Indonesia kayak Diner Dash. Lalu dia ada bisa jadi sarana promosi budaya juga. Bener. Ada juga aku lupa Warteg Selera. Bahari gue taunya soalnya. Bisa lebih bikin kenyang anak Depok ya. Terus itu juga mirip-mirip kayak gitu. Terus ada Lokapala, dia mempromosikan pahlawan-pahlawan dulu pas Majapahit, kerajaan. Terus itu gimana dikemas di dalam sebuah MOBA, itu juga menjadi medium untuk promosi kebudayaan. Kalau misalkan bagaimana game itu bisa membentuk masyarakat, sebenarnya kita juga masih jauh ya Mas ya, karena mostly kayak 80% game kita tuh masih casual. Kayak yang masih tadi yang mainan, tapi kalau misalkan yang ada fighting itu masih sangat kecil karena memang pasar kita belum sampai situ. Pasar kita atau kemampuan engineer game kita yang belum sampai situ? Sebenarnya engineer kita udah oke Mas. Udah oke. Karena banyak udah didukung juga oleh beberapa talenta-talenta yang emang sebenarnya udah 20 tahunan bikin game-game kayak misalkan Battle of Guardians tuh di Bali udah jatuh bangun bikin berkali-kali. Yang sebenarnya menjadi PR itu sebenarnya gimana caranya nge-keep talenta-talenta tersebut buat bisa selalu memperbaiki game tersebut. Karena
pasti nanti ada bug, ya kan? Iya, betul. Terus habis itu nanti ada kayak ini missing di sini kok storyline-nya jelek ya. Ya, betul. Ini Sekarang emang game harus ada story-nya juga, karena nggak bisa main game doang. Bener, bahkan Master of Psychology sekarang dibutuhin kalau di luar negeri buat bikin game. Jadi dibikin gimana caranya game itu bisa bisa membaca pasar capture masyarakat. Abis itu nanti dibikinnya dengan kayak misalkan color code. Si masyarakat tuh lebih suka yang warnanya ini atau sampai ada science-nya juga ya, science game-nya. Bener. Bahkan ada game yang lucu, kalau anak-anak Gen Z bilangnya aesthetically pleasing. Itu namanya Universe. Anjir gue lupa namanya apa. Ayo. Pokoknya dia pixel. Naik gaji nih kalau bisa jawab. Gue lupa. Cek lu di Google. Ya ada pakai game itulah ya. Ada satu game yang dia bentuknya pixel. Oke. Dan itu menang di beberapa kompetisi di dunia. Tapi waktu itu cuma sampai semifinal. Oke. Itu juga sebenarnya itu dari Surabaya bahkan Mas. Jadi mereka tuh melihat kalau gaya pixel ini dan dengan warna-warna pastel ini sebenarnya lebih memikat masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi ada kayak gaya pixel ya ini. Space for the Unbound. Sorry, judulnya A Space for the Unbound. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau download. Marketingnya ya. Tapi bagus orang sih marketing itu. Itu bagus sih. Tolong ini ntar masukin nih pembiayaan sponsornya. Tapi A Space for the Unbound. Gue seneng sih dengar cerita itu, tapi mungkin lo dapat gak bocoran sebenarnya gimana sih strategi dari pelaku pengembangan game ini untuk bertahan atau apa? Karena gue jujur sendiri sebenarnya bisnis di sektor ini nguntungin apa enggak sih sebenarnya gitu? Bisnis pemasukan dari industri game itu kecil banget Mas sekarang. Masih kecil. Masih sangat kecil. Kayak per bulan itu masih di bawah 70 juta. Satu developer ya. Satu developer. Itu 70 juta tuh kayak udah paling oke. Biasanya tuh yang paling oke membutuhkan lapangan pekerjaan orang itu paling 20 orang aja. 20 orang tuh sekitar segitu. Bayangin itu yang versi menengah. Kalau yang versi kecil paling cuma 2 orang dalam satu developer tersebut. Terus revenue-nya nggak lebih dari 10 juta. Jadi sebenarnya memang masih long way to go untuk sampai ke level yang tadi kita udah ngomongin. Tapi pemerintah membantu orang-orang ini apa dibiarin bebas aja gitu? Udah lo biar jadi aktivis warnet semua udah bukan urusan gua sebagai negara gitu. Nah itu makanya dikawalnya dari yang talenta dulu Mas. Gimana caranya si talenta tersebut bisa punya pengalaman dulu, lalu nanti mereka bisa mulai mengembangkan, nanti muncul ke pilar selanjutnya di perpres tersebut itu pendanaan. Pendanaan. Oke. Ketika pendanaan selesai kita ngomongin tentang ICT-nya, kekuatan dari misalkan software-nya, terus gaming tools-nya gitu-gitu. Lalu nanti muncul lagi mulai ke aktivasinya, lalu mulai ke pemasaran. Nah itu dari hulu ke hilir masuk ke dalam peraturan presiden tersebut. Oke, sebenarnya kalau dari regulasi udah oke ya, tinggal implementasinya aja gitu. Benar. Kan. Tapi kalau ini pertanyaan terakhir gue, menurut lo nih sebagai pribadi gitu, perkembangan industri game kita benar-benar bisa jadi industri itu mateng tuh kira-kira butuh berapa tahun dan kita harus ngapain gitu untuk mencapai ke sana gitu? Kalau ini gue kayak cenayang gitu ya berapa tahun. Sebenarnya biar besok viral kalau bener. Kayak 2000 nggak deh. Kalau untuk mencapai matang itu, menurut kemarin itu tim Kominfo punya penelitian itu sampai 20 tahun ke depan. 20 tahun. Itu pun kalau progresnya selalu bertambah kayak lebih dari 50% gitu Mas. Satu sisi gimana caranya kita juga menjaga talenta tersebut tidak brain drain. Iya. Itu kan susah pindah ya. ke luar negeri. Bener. Skillsnya udah ngapain oke. saya di UMKM game seperti ini? Itu. Mendingan saya berpihak pada China gitu kan. Nah itu dia. Kayak misalkan talenta olahraga. Kalau misalkan mereka nggak dihargain di sini ya ngapain kita di sini gitu kan. Jadi makanya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana inkubasi dari talenta tersebut ada dari bibit sampai ke profesional. Ini boleh ngomongin MTN? Boleh dong. Nah, MTN itu apa tuh? Barang apa tuh, saudara-saudara? Ini pesannya Pak Mul harus menjelaskan MTN kemana-mana. Gimana? Kalau misalkan
manajemen talenta nasional tuh kan ngomongin pembibitan dari yang masih kecil, dari yang sekolah-sekolah sampai yang nanti profesional. Nah kalau game dan talenta e-sport tuh kan ada 2 yang masih ada, yang dari riset, ada 3 bahkan. Riset, inovasi, masuk ke kebudayaan juga, masuk ke olahraga juga. Jadi bagaimana nanti dikelola oleh sebuah sistem yang memang lagi digodok sama Kemendikbud, yaitu melalui SIMT, Sistem Informasi Manajemen Talenta Nasional, lalu nanti bisa diutilisasi dan dimaksimalisasikan pada saat kebutuhan masing-masing industrinya. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa butuh 20-25 tahun, ya satu sisi perlu dicatat juga nggak boleh hanya berpusat di Jakarta dan Jawa. Benar. Makanya IKN kita pindah ke IKN tuh dalam rangka itu. Ternyata gara-gara e-sport loh kita pindah loh. Pemusatan. Luar biasa nih e-sport ini. Jelek kan kalau misalkan cuma di Jawa doang yang berkembang. Padahal Batam oke banget loh vokasi-vokasinya. Lalu Bali juga lagi berkembang untuk industri game. Terus kalau yang e-sports itu banyak juga yang berprestasi itu dari Sumatera dan Sulawesi. Jadi emang PR-nya untuk lebih pemerataan itu banyak banget, Mas. Banyak ya, dan banyak maksudnya feature job yang muncul dari industri game ini ya. Ada komentatornya, ada wasitnya, apa bla 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 gitu ya. Caster gitu. Storyliner dan lain-lain gitu. Bahkan bisa jadi buat lomba cosplay juga apa gitu kan. Lagi rame banget kan, soalnya Gen Z juga banyak yang emang tertarik gimana budaya-budaya dari luar. Nah sekarang tuh gimana caranya kita punya IP nasional yang emang bisa dijadikan cosplay mendatang gitu. Majapahit. Ya, misalnya Majapahit, terus Ayam Wuruk dan Nah ini tes cepet lah ya, berarti kalau menurut lo nih, bukan menurut lo sih, berarti game kita tuh bisa lo jelasin nggak ada apa aja sih game lokal gitu. Jujur gue nggak tahu sama sekali. Soalnya gue orangnya global banget sih. Iya ya, banyak. Jujur aku pun juga belum banyak bunyi sih untuk game lokal ini, karena yang sekarang lagi kita bunyiin banyak tuh mau banyak karena ada Piala Presiden e-sport. Yang paling pertama mungkin Lokapala Anantarupa. Lokapala itu tentang sejarah Majapahit, lalu sejarah kenusantaraan. Lalu yang kedua Battle of Guardian itu fighting. Lalu yang ketiga tadi The Space for the Unbound, itu punyanya Mojiken dari Surabaya. Itu keren abis, harus dimainin. Terus yang ketiga tadi keempat Warteg Gelora. Itu juga menurutku bagus. Dan sebenarnya Kemenparekraf dan Kemenkomarves udah ngeluarin 8 whitelist game. Nanti mungkin bisa dicek. Oke, dan itu bisa diakses bisa di Steam, bisa di HP, iOS atau maupun Apple, bisa juga lewat PC, lewat Steam, bisa lewat Google. Itu aksesnya udah banyak. Berarti cuma tugas kita satu sebagai orang yang tidak berkarya adalah menggunakan dan memainkannya. Benar. Ya, setidaknya itu yang supportnya ya, Bos. Jadi atlet e-sport. Benar, karena nggak mungkin industri game kalau nggak ada yang mainnya gitu. Dan jadilah pemain yang baik. Gak usah produksi capek, biar mereka aja. Bener. Jadi thank you Tatya buat obrolan di sini. Bye bye. Terima kasih Mas Wildan. Thank you.